Selamat datang di Talenta Nusantara Channel. Ya, kita kembali lagi guys. Kita akan membahas Node-RED, alat monitoring dan controlling I/O. Nah, di sini kita baca definisinya. Untuk kegunaan Node-RED sendiri ya, dari otomatisasi rumah, melakukan controlling, monitoring, bisa broker MQTT, mengirim database, server, dashboard, hingga aplikasi SCADA. Kelebihan Node-RED mudah digunakan, dia cuma drag and drop, cocok untuk pemula dan profesional, mendukung banyak protokol komunikasi, dan banyak node yang bisa kita pakai di aplikasinya. Ini beberapa fitur yang bisa kita lihat di Node-RED. Dia flow based ya, sangat mudah melakukan pemrogramannya, mendukung banyak protokol komunikasi, real time dan logging data. Oke, kita masuk ke project yang mau kita buat. Ya, saya menggunakan Linux OS. Kita masuk ke terminal, langsung aja ketikkan Node-RED. Kita lihat akan loading. Kemudian kita masuk ke browser Google Chrome. Nah, kita masuk ke lokal ini ya, lokal browser. Kita masuk ke alamat lokal network aja, networking localhost 1880. Ya, kita sudah masuk ke Node-RED-nya. Nah, kita coba mengontrol lab di ESP32 dengan dua tombol atau button on dan button off. Kemudian kita akan kirim nilai atau value melalui MQTT. Di sini MQTT sebagai output di programnya. Nah, kita setting parameternya. Grup ini sangat penting karena akan menampilkan di dashboard Node-RED. Kita lihat apa yang mau kita lakukan. Ya, kita kasih nama dulu, label buttonnya. Payload ini kita kasih string, nilainya string, tulisannya on. Ini akan nilai ya, payload ini nilai yang akan kita kirim ke ESP32 melalui program yang kita tulis nanti di Arduino untuk kita upload ke ESP32. Begitu juga topik ini sangat penting. Topik ini menjadi alamat pengiriman data on tadi, data payload. Jadi ini nggak boleh, harus kita catat sebagai catatan penting di pemrograman kita, yaitu topik ESP32 LED. Sesudah selesai, kita cek lagi. Ini nama yang sudah pernah saya gunakan, kita bikin yang baru. Terserah kita aja, ini nggak ada aturan yang baku. Jangan lupa kita tambahkan namanya, nanti bisa diikuti aja seperti yang ada di monitor. Langsung aja dicontoh. Saya juga masih coba-coba ya teman-teman sekalian. Kita lihat gimana hasilnya nanti. Oke, kita save. Jangan lupa untuk save nilainya supaya terrecord. Sudah kita masukkan nilai-nilainya di tombol on, kita melakukan yang sama dengan di tombol off. Kita harus memiliki grup yang sama antara on dan off supaya dia tampil di
dashboardnya nanti, dashboard UI nya, user interface. Payloadnya sama-sama juga string, cuma kita tulis dengan tulisan off karena ini kan nilai yang dikirim ke MQTT melalui servernya, nanti dikirim kembali ke ESP32 dengan topik yang sama karena kita mengontrol LED yang sama, cuma ini posisi off dan on saja. Ya, dengan grup yang sama. Jangan lupa untuk diupdate dan oke, nanti kita cross check kembali apakah sudah benar. Kita try and error aja dulu ya teman-teman sekalian. Sesudah di tombol kita beri nilainya untuk parameter-parameternya, kita masuk ke outputnya, ke MQTT servernya nih. Kita nanti menggunakan Emacs ya, Emacs. Oke, kita hubungkan, jangan lupa dihubungkan. Sekarang kita masukkan parameter di MQTT. Ya, kita pakai Emacs broker. Ini udah include karena sudah pernah saya gunakan. Nah, jangan lupa untuk mengisi nilai server, itu servernya broker Emacs AI. Nah, ini topiknya juga sama aja sama kayak tadi, ESP32 LED, dan ya sudah masuk nilainya. Nanti kita cek lagi nilainya. Ini untuk menginstal dashboardnya. Nah, kita harus install supaya kita bisa menampilkan user interface-nya nanti. Nah, Node-RED dashboard. Nah, ini sudah saya install. Kalau belum, teman-teman tinggal install aja nanti di Node-RED-nya. Untuk menginstal Node-RED sendiri nanti saya bikin di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini kita copy, buka di link baru, cuma dihapus saja sampai di nomor ini, tambah kata-kata UI. Nah, jangan lupa di deploy teman-teman, saya tadi lupa nge-deploy. Nah, dia bisa mengirimkan keterangan kalau ada kesalahan atau ada beberapa konfigurasi yang tidak kita gunakan. Kita hapus saja yang tidak kita gunakan. Deploy. Nah, nanti kita lihat, oh masih juga ada yang konfigurasi yang tidak kita gunakan. Deploy, kalau dia berjalan dengan bagus akan tampil di dashboardnya. Ini belum, kita refresh atau enter. Nah, sudah muncul tombol off dan tombol on. Ini akan kita gunakan nanti untuk mengontrol lampu LED-nya. Ya, sekarang kita mempercantik tombolnya ya teman-teman, yang kelihatannya kurang menarik. Kita kembali ke Node-RED-nya. Kita perbaiki ukurannya, ukuran tombol, warna kita bikin untuk on warna hijau dan warna merah untuk off. Ya, judulnya juga kita ganti aja ya namanya supaya lebih menarik. Ya,
Ya, kita periksa kembali grupnya. Ini harus benar, karena dari pengalaman saya, kalau grupnya ini salah, tidak akan muncul di dashboardnya. Kita coba lagi. Lupa saya melakukan deploy. Harus deploy ya teman-teman ya. Kalau sudah ada perubahan-perubahan data, ini sudah tersave, sudah kita kita deploy lagi. Oke, ada tulisan successful deploy. Iya, tombolnya sudah berwarna, tulisan kendali LED juga sudah ada muncul. Kita perkecil dulu tombolnya supaya lebih menarik. Ada size di situ. Ya, kembali kita display, kita lihat hasilnya. Ya, sudah semakin menarik. Saya rasa cukup. Kita periksa kembali nilai-nilainya. Oke, payloadnya sudah, topik, warna. Kita kasih background aja ya, warna backgroundnya supaya lebih menarik. Ya, kita kasih green. Warna tulisan aja kita bikin white, putih. Sama juga dengan tombol off. Oke, kita deploy. Kita lihat, oh ya sudah makin bagus. Oke, kita periksa nilai MQTT-nya. Jangan lupa server, port, dan masukkan. Ini kalau untuk melakukan save, kita export, clip to board. Ini kirim kopiannya ke notepad. Oke, kita sampai sini dulu. Nah, sekarang kita setting di ESP32 nya. Kalau kita tidak mempunyai ESP yang fisik, kita pakai Walkie aja ya, apa-apa, simulasi aja di Walkie dulu. Jangan lupa ini pakai I/O GPIO 2 ya, pin 2. Jangan lupa nih, untuk Walkie diganti aja ini ya, nama jaringan wifi nya ya, SSC nya sama passwordnya. Kalau Walkie biasanya pakai Walkie Quest. Nanti cek aja di googling mana yang bagus. Selebihnya sama, untuk penomoran pinnya juga sama. Nah, kebetulan saya menggunakan nanti ini ESP yang ada di gambar. Kita menggunakan ESP yang fisik nanti kita gunakan. Oke, kita jangan lupa semua diinstal library-nya. Semuanya kita tulis untuk wifi nya, SSI dan passwordnya. Ini pinnya pin 2 GPIO 2. Ini pemrograman untuk setup wifi. Kita juga menggunakan beberapa serial print supaya dapat melakukan monitoring jaringan koneksi ya. Ini void callback ini untuk memanggil payload tadi yang kita sebut tadi di Node-RED. If message on, ini dia nilai tadi, nilai yang di payload. Else if off, dia mengecek gitu. Ini tadi nilai topik tadi itu ESP32 LED. Ini harus sama dengan yang ada di Node-RED. Ini untuk perintah-perintah melakukan input data ya dari Node-RED tadi, LED pin output. Nanti
sketch program ini akan saya bikin di deskripsi. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kita upload ke ESP32. Oke, sekarang kita cek. Kita lihat hasilnya. Saya akan menunggu upload. Oke, sudah upload. Kita buka serial monitor. Saya akan tekan reset dulu sekali ya, supaya dia melakukan koneksi. Saya tekan sekali ya. Musik akan coba lagi. Oke, ada WiFi connected. Nah, kita coba tekan tombolnya. Ya, berfungsi. Off, on, off. Ya, project kita berhasil, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya.